Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yukhrij lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada kesempatan ini masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan kepada dia tentang urusan agama ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran dan tuntunan beliau sampai akhir zaman nantinya insyaallah taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kajian kita pada kesempatan ini ya insyaallah yaitu kajian lanjutan dari kitab tauhid ya karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu bab tentang asma wa sifat. Ya, asma wa sifat atau menetapkan Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam bab ini, kata beliau, babu qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala asmaul husna, ya, yaitu nama-nama yang terbaik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah dengannya, yaitu dengan asmaul husna tersebut. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebutkan di dalam firman Allah ya di dalam surat Al-Isra ayat 180. Ya, kemudian kata penulis, dzakara Ibnu Abi Hatim an Ibni Abbas yulhiduna fi asma'ihi ay yusyrikun. Ya, maksudnya adalah menyekutukan Allah di dalam nama-namanya. Taib, berkenaan dengan bab ini, Syekh rahimahullahu taala menuliskan bab ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Ya, tauhid asma wa sifat. Karena kita tahu tauhid itu terbagi menjadi tiga. Ya. Ada tauhid uluhiyah, ada tauhid rububiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Dan bab ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat, walaupun sebenarnya Syekh rahimahullahu taala inti dalam menuliskan kitab tauhid ini adalah berhubungan dengan tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Jadi di awal-awal kitab beliau berbicara tentang tauhid uluhiyah. Kemudian di akhir-akhir ini ya beliau membahas tentang bab asma wa sifat. Kenapa? Ya, disebutkan para ulama kita karena
ada hubungan keterkaitan antara tauhid asma wa sifat dengan tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah maksudnya tauhid di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang menyimpang dalam bab asma wa sifat ini bisa dipastikan mereka juga menyimpang dalam bab tauhid uluhiyah. Ya, misalnya kita Ahlus Sunnah menetapkan nama mahabbah atau sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah bisa mencintai dan juga dicintai. Adapun orang-orang Jahmiyah misalnya yang tidak menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka tidak menetapkan, susah mereka beribadah dengan menggunakan nama dan sifat Allah, yaitu mahabbah tadi, karena mereka tidak meyakini Allah bisa mencintai dan dicintai. Kalau kita Ahlus Sunnah, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan meyakini bahwa Allah bisa mencintai, maka kita beribadah untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang Jahmiyah, ya, mereka tidak menetapkan sifat mahabbah bagi Allah, bagaimana mereka beribadah kepada Allah? Ya, di mana mereka tidak mengharapkan cinta tersebut, karena mereka meyakini dalam keyakinan mereka bahwa Allah tidak bisa mencintai, ya, tidak mencintai dan tidak dicintai. Nah, jadi ada keterkaitan dalam bab ini dengan tauhid uluhiyah, yaitu dalam hal bahwasanya kebanyakan yang menyimpang dalam tauhid asma wa sifat itu juga ada kekeliruan dalam tauhid uluhiyah. Dan al-asma wa sifat ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, itu ada 4 tempat, ya, 4 tempat. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di dalam bab ini, yaitu surat Al-Isra ayat 180, ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Ya, ini ada dalam matan kitab tauhid di dalam bab ini. Ini yang pertama. Yang kedua di dalam surat Al-Isra ayat 110. Ya, Allah berfirman, "Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna." Ya, kata Allah Azza wa Jalla, serulah, katakanlah wahai Muhammad, serulah Allah Subhanahu wa taala atau serulah Ar-Rahman. Ya. Dengan apa saja kalian boleh menyerunya, dan bagi dia nama-nama yang terindah atau nama-nama yang paling baik. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga dalam surat Toha ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8 Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Ya, Allah yang tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, ya, lahul asmaul husna, bagi Dia nama-nama yang paling baik. Kemudian yang terakhir dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-24. Yaitu dalam surat Al-Hasyr ayat yang terakhir, ayat yang ke-24, Allah berfirman, huwal khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Ya, ini juga ada kalimat asmaul husna. Dialah al-khaliq, pencipta, al-bari, al-musawwir, lahul asmaul husna. Jadi ada 4 tempat, ya, di dalam Al-Qur'an Al-Karim berbicara tentang penetapan daripada nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait nama-nama Allah ini, kalau didefinisikan, al-asma itu berarti nama-nama, ya, jadi bentuk jamak dari ism. Jadi al-asma nama-nama. Kalau al-husna berarti dia ismun muannas daripada al-ahsan atau ismu tafdil, yang paling. Misalnya kita sebutkan Hasan itu baik, kalau al-ahsan yang paling baik, ya, al-ahsan. Ini bentuk muzakkar. Kalau bentuk muannasnya al-husna, ya, artinya yang paling baik, nama-nama yang paling baik. Kalau kita sebut misalnya kabir, itu besar, tapi kalau akbar paling besar atau maha besar, seperti itu. Misalnya apa lagi? Jamil itu bagus, ajmal paling bagus, seperti itu. Jadi namanya ismun tafdil. Artinya asmaul husna nama-nama yang terbaik. Dan semua ayat-ayat yang saya sebutkan tadi semuanya menetapkan
nama-nama yang paling baik bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menetapkan Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan semua nama-nama Allah Azza wa Jalla semuanya baik. Ya. Dan paling baik, dan tidak ada nama yang paling baik kecuali nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Makanya Al-Husna didefinisikan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al-balighatu fil husni a'lahu, yang paling baik, puncak kebaikan. Ini nama Al-Husna. La syai'a ahsanu minha, tidak ada yang paling baik darinya. Ya, ini definisi daripada Asmaul Husna. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yu'lamu adaduha illallah. Ya, dan tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka jumlah dari nama-nama ini, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah, dan semuanya yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ada yang tahu jumlahnya. Ya, ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam doa beliau yang mulia, as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik. Ya. Kata Nabi, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama-namamu yang engkau menamainya untuk dirimu, ya. Au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, yaitu di dalam Al-Qur'an. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau yang tersimpan di dalam ilmu ghaib di sisimu. Jadi ada yang diturunkan diturunkan Allah di dalam Al-Qur'an, ada yang diajarkan kepada makhluknya dari utusannya misalnya. Kemudian ada yang di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak diajarkan dan tidak diturunkan di dalam Al-Qur'an. Sehingga jumlah dari nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak kita ketahui, ya. Dan jumlahnya sangat banyak. Ya, jumlahnya sangat banyak. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Ya, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, barang siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Maka ini kata Syekh Shalih Fauzan dan banyak para ulama menjelaskan bahwa ini sifatnya bukan pembatas atau bukan batasan 99 saja, bukan al-hasr. Ya, bukan dibatasi 99. Thayyib. Wa inna ma hadhihi tis'ah wa tis'in mausufatun bi anna man ahsaha dakhalal jannah. Ini hanya sekedar khabar bahwa barang siapa yang menghitung atau menghafalkan sifat-sifat ini, ya 99 ini yang di dalam hadis tersebut, ya maka dia akan masuk surga. Ya, ini sebagai bentuk wa'ad, yaitu janji Allah Subhanahu wa taala, keutamaan bagi mereka yang memahami dan mengaplikasikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini bukan pembatas, ya 99 tadi. Adapun makna ihsa di dalam hadis tadi, barang siapa yang menghitung nama-nama Allah yang 99 tadi maka dia masuk surga. Makna ihsa di sini kata Syekh Shalih Fauzan, addaha wa ma'rifatu ma'naha wal 'amalu bimuqtadaha, yaitu yang menghitungnya atau menghafalkannya dan mengetahui makna-makna sifat yang terkandung dalam nama-nama tersebut dan mengamalkan kelaziman-kelaziman dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada nama-namanya. Ya. Adapun sekedar menuliskannya atau menjumlahkannya, kemudian dia tidak mengetahui makna-makna yang terkandung dalam nama-nama Allah, ya, maka ini tidak termasuk dalam hadis ini. Ya, tidak termasuk dalam hadis ini. Atau dia menghafal, kemudian dia tahu maknanya tapi dia tidak aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya, kata beliau, la yahsulu ala hadzal wa'dil karim. Dia juga tidak mendapatkan janji Allah di dalam hadis ini. Jadi dia harus menghafalkannya, kemudian dia memahami makna yang terkandung di dalamnya, kemudian dia aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti kita sebutkan definisi daripada firman Allah, fad'uhu biha. Nah, kata Shalih Fauzan juga,
fahadhil ayah tadullu ala itsbatil asma'i lillahi radan 'alal musyrikin wa 'alal jahmiyah wa man nafa asma Allah taala. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya kita menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna tersebut ini sebagai bantahan kepada orang-orang musyrikin ya, dan kepada orang-orang Jahmiyah yang mereka menafikan dan mengingkari daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlu sunnah kita menetapkan ya berdasarkan ayat-ayat yang telah kita baca. Dan di dalam ayat ini juga ya terdapat faidah bahwasanya semua asmaul husna ini semua adalah nama-nama yang baik. Ya, nama-nama yang baik atau yang paling baik. Ya, maka yang disebut asmaul husna. Kemudian kata beliau, wa fiha masyru'iyyatu tawassul ila Allah taala biha. Dan juga ya, di dalam ayat ini disyariatkan tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan asmaul husna. Ya, dengan menggunakan asmaul husna, yaitu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan asmaul husna tersebut. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, fad'uuhu biha, dan berdoalah kepada Allah dengannya, yaitu dengan asmaulnya. Kita berdoa kepada Allah, ya Razzaq urzuqni, wahai yang memberikan rezeki, rezekikanlah aku, berikanlah aku rezeki. Ya, ini berdoa dengan menggunakan asma wa sifat. Misalnya juga ya Rahman irhamni, wahai yang maha pengasih, kasihanilah aku, rahmatilah aku. Atau dia mengatakan ya Ghafur ighfirli, wahai yang maha pengampun, ampunilah aku. Ya, jadi ini maksud daripada tawassul atau berdoa dengan menggunakan asma wa sifat. Dan Syekh Shalih Fauzan juga di awal-awal bab ini menjelaskan tentang tawassul ya. Jadi tawassul itu ada dua yang disebutkan oleh beliau, ya disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ada tawassul yang mamnu' ya, yang terlarang, dan ada tawassul yang disyariatkan atau yang diperbolehkan. Nah, adapun tawassul yang dilarang ya, yang dilarang atau yang mamnu, yaitu tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak disyariatkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Taib. Seperti dia bertawassul dengan kedudukan makhluk ya, jadi dia mengambil antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara yang tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau dalam Sunnah. Ini dilarang. Ya, tawassul yang dilarang. Misalnya dia bertawassul kepada Allah dengan kedudukan makhluk atau kedudukan orang soleh ya, atau dengan manzilahnya atau dengan zatnya ya, maka ini semua tidak diperbolehkan. Dan bentuknya ada yang syirik dan ada juga yang bid'ah ya, disebutkan oleh beliau. Adapun tawassul yang syirik ya, yaitu dia bertawassul dengan makhluk tersebut kemudian disertai dengan ibadah ya untuk makhluk ini, yaitu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya dia bernazar untuknya ya, atau dia menyembelih untuk makhluk tersebut ya, maka ini bisa jatuh pada kesyirikan dan syirik akbar ya, wal iyadu billah. Jadi namanya tawassul itu dia mengambil perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk misalnya kuburan ya, maka kalau dia mendekatkan dirinya kepada kuburan tersebut ya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah ya, kemudian dia berikan nazar untuk kuburan ini, untuk kuburan orang saleh misalnya, atau dia memberikan sembelihan untuk makhluk tersebut, maka ini jatuh pada kesyirikan. Tapi bid'ah yang tawassul yang bid'ah yang jenis kedua di dalam tawassul yang mamnu ini adalah dia bertawassul dengan makhluk tersebut tapi tidak mendekatkan dirinya kepadanya dengan ibadah-ibadah tertentu. Misalnya dia hanya berdoa kepada Allah tapi dengan kedudukan seseorang yang soleh. Misalnya, ya Allah, aku meminta kepadamu dengan kedudukan fulan.
atau dengan zat fulan atau dengan kesolehan fulan, maka ini hukumnya dilarang, dia masuk pada bid'ah dan wasilah kepada kesyirikan. Ya, wasilah kepada kesyirikan. Baik, adapun tawasul yang diperbolehkan, yang masyru', dan ini juga banyak macamnya. Yang pertama adalah bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang diisyaratkan oleh beliau, ya hafizahullah taala. Misalnya dia mengatakan ya Rahman irhamni, ya Ghafur ighfirli, ya Tawwab tub alayya, ya Rahman yang Maha Pengasih, kasihanilah aku, rahmatilah aku, wahai yang Maha Pengampun, ampunilah aku, yang Maha menerima taubat, terimalah taubatku, dan seterusnya. Ini boleh. Jadi kita memohon kepada Allah dengan menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tawasul yang masyru', yang diperbolehkan. Kemudian yang kedua, tawasul yang diperbolehkan yaitu tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doanya orang-orang soleh. Ya, dengan doanya orang-orang yang soleh. Misalnya dia datang kepada orang soleh, dan tentunya orang soleh di sini adalah orang soleh yang masih hidup, ya. Kemudian dia mengatakan kepada orang soleh tersebut, wahai Ustadz, misalnya, mintalah kepada Allah agar urusanku dimudahkan. Jadi ini juga diperbolehkan. Ya, dia minta doa kepada orang yang soleh. Ya, misalnya agar dia diluluskan ke sekolah tertentu, misalnya dia minta kepada orang soleh ini agar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, ya, adapun dalil yang kedua tadi, di antara dalilnya adalah perbuatan salaf yang banyak dalam masalah ini, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang beliau berdoa dengan doanya Abbas, pamannya Nabi SAW, bertawasul dengan doanya pamannya Nabi SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Dia berkata, ya, Umar bin Khattab mengatakan, Allahumma inna kunna nastasqi bi nabiyyina fatasqina. Ya Allah, sesungguhnya kami dahulu beristisqa dengan Nabi SAW, dengan Nabi kita, maka engkau pun menurunkan hujan. Maksudnya adalah dengan doanya Nabi SAW. Wa inna nastasqi bi ammi rasulik, dan kami hari ini, yaitu setelah meninggalnya Nabi SAW, nastasqi bi ammi rasulik, kami beristisqa, ya, melalui paman Rasulmu, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian kata Umar, kum ya Abbas fad'u, berdirilah wahai Abbas, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan. Jadi artinya di sini Umar bin Khattab, ya, bertawasul meminta diturunkan hujan dengan menggunakan doanya siapa? Abbas, ya, bin Abdul Muttalib. Ya, dan ini doa orang soleh yang masih hidup, ya, bukan yang sudah meninggal dunia. Ya, kemudian kata beliau lebih diperinci lagi, adapun mayit, ya, maka ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Sekalipun dia orang soleh, ya, maka ini tidak boleh. Fala yajuzu an tutlabu au an tatluba minhu syai'an, maka tidak boleh kita meminta kepadanya, ya, kepada orang mati. Fala yajuzu an tadhhaba ila qabri Rasul sallallahu alaihi wasallam au qabri ghairihi minas salihin, maka tidak boleh kita mendatangi kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kuburannya orang-orang soleh selain beliau, ya, untuk meminta sesuatu atau bertawasul dengannya, ya, dan seterusnya. Maka ini tidak diperbolehkan. Nah, karena para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka juga mengalami kesulitan, ya, mereka juga kadang mengalami musim kemarau, ya, dan di antara rumah dengan kuburannya Nabi SAW pada saat itu hanya sekedar beberapa meter saja, ya, di kota Madinah. Tapi mereka tidak mendatangi kuburannya siapa? Nabi SAW. Ya. Yang mereka lakukan adalah mereka meminta doanya orang-orang soleh, di antaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Ini wajhul istidlal, ya, dalam masalah ini. Nah, kemudian yang ketiga, tawasul yang diperbolehkan adalah tawasul dengan amalan soleh, ya, amalan-amalan soleh.
Ya, dan ini seperti hadis Ashabul Ghor, yaitu orang-orang, ada 3 orang yang tertutup di dalam gua, tertutup batu besar sehingga mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawasul dengan amalan soleh mereka. Ya, salah satu di antara mereka bertawasul dengan menjaga kehormatan dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu di antara mereka juga, yang kedua maksudnya, dia bertawasul dengan bahwasanya dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang satunya lagi, yang terakhir, dia menjaga amanah. Ya, dan dia menjaga amanah dan melakukan amanah tersebut dengan baik. Ya. Dengan amalan soleh tersebut, ya, sehingga mereka berdoa kepada Allah dengan amalan soleh tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka batu yang menutup gua tadi, ya, dan memberikan jalan keluar bagi mereka. Dan ini diperbolehkan. Dan hadisnya sahih, ya, dikeluarkan oleh Bukhari di dalam sahihnya rahimahullahu taala. Nah, kemudian kelanjutan ayat, Allah taala berfirman, "Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih." Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam masalah ini, ya, di dalam masalah asma'ih, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan al-ilhad fil lughah al-mailu 'ani syai'. Al-ilhad secara bahasa adalah menyimpang dari sesuatu. Ya, menyimpang dari sesuatu. Makanya kata beliau, summiyal lahdu fil qabri lahdan li'annahu ma'ilun an samtil qabri. Tiang lahat di dalam kubur disebut dengan lahdan, lahat itu karena dia bengkok bentuknya. Ya, di dalam lubang kubur bengkok. Jadi ilhad itu menyimpang dari sesuatu karena dia bengkok, ya, tidak lurus. Maka kata Allah Azza wa Jalla, "Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ih." Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang, ya, di dalam masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk penyimpangan di dalam masalah asma wa sifat ini, ya, khususnya dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ada banyak macamnya disebutkan oleh para ulama kita. Ya, jenis yang pertama, ya, atau penyimpangan yang pertama adalah juhuduha wa nafyuha kama nafat hal jahmiyah, yaitu mengingkari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingkari atau meniadakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang Jahmiyah lakukan. Ya, orang-orang Jahmiyah mereka tidak menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sifat-sifatnya, ya, mereka tidak tetapkan. Dan ini penyimpangan yang pertama, ya, dalam bentuk ilhad. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, wa hadza a'dhamul ilhadi fiha, dan ini adalah penyimpangan yang paling besar di dalam masalah asma wa sifat, yaitu tidak menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki nama-nama karena nama-nama yang ada, ya, ini juga ada pada nama-nama makhluk. Kalau kita menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah menyamakan dengan makhluk, karena makhluk juga memiliki nama-nama. Kata Syekh Shalih Fauzan, barang siapa yang mengatakan hal tersebut, maka dia telah melakukan pengingkaran, ya, ilhad, penyimpangan di dalam masalah asma wa sifat. Mulhidun fiha wal iyadu billah. Dan ini diantara bentuk penyimpangan yang paling besar dalam bab ini, ya, dalam bab tauhid asma wa sifat. Wa hadza kufrun billah, dan ini bentuk kekufuran, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua dari penyimpangan terhadap nama-nama Allah adalah tidak menetapkan sifat-sifat, ya, di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita menetapkan setiap nama ada sifatnya. Setiap nama-nama Allah memiliki sifat dan tidak semua sifat memiliki nama. Ini kaidah di dalam bab ini. Ya, setiap nama Allah memiliki sifat. Maka kata beliau, barang siapa yang tidak menetapkan sifat bagi Allah, ya, dari nama-namanya, maka ini termasuk mulhid fi asma'illah. Ini bentuk penyimpangan
dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Mu'tazilah. Yang dilakukan orang-orang Mu'tazilah. Fa innahum yuthbituna al-asma' walakinnahum yunfuna ma'aniha. Ya, karena sesungguhnya orang-orang Mu'tazilah mereka menetapkan nama-nama bagi Allah. Ya, mereka tetapkan nama-nama tapi mereka menafikan sifat-sifat di dalam nama tersebut. Paham ya? Ya. Naam. Wa ma tadullu alaihi minas sifat. Ya, makna-makna yang terkandung sifat-sifat di dalamnya. Karena semua nama-nama Allah ya memiliki sifat-sifat, dan ini yang diyakini oleh Ahlus Sunnah. Ya, misalnya nama Ar-Rahman, maka terkandung di dalamnya sifat rahmat. Ya, Ar-Rahmat atau kasih sayang. Misalnya nama Allah Al-Ghafur. Ya. Di dalam nama Al-Ghafur ini terkandung sifat yaitu Al-Maghfirah, yaitu Maha Pengampun atau ampunan. Kemudian Al-Aziz, nama Al-Aziz terkandung di dalamnya sifat Al-Izzah wal Quwwah. Ya, kekuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Izzah bagi Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya, misalnya juga As-Sami'. Ini nama Allah As-Sami'. Ya, maka terkandung di dalam nama ini As-Sama', yaitu pendengaran, bahwa Allah Maha mendengar. Demikian juga Al-Basir. Ya. Al-Basir terkandung di dalamnya sifat melihat, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Karena ada sebagian kelompok yang mereka menetapkan nama tanpa menetapkan sifat, dan ini yang dimaksud oleh Syekh rahimahullahu taala sebagai bentuk penyimpangan di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian yang ketiga bentuk penyimpangan dalam nama-nama Allah yaitu tasmiyatul makhluqin bi asma'illahi ta'ala, yaitu menamakan makhluk ya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, menamakan makhluk dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau lafaz daripada Syekh Utsaimin, beliau mengatakan an yashtaqa min hadhihi al-asma' asma' al-asnam, yaitu memberikan nama berhala-berhala ya Tuhan-Tuhan selain Allah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hampir sama. Ya, sebagaimana yang dilakukan orang-orang musyrikin, ya, mereka menamakan Tuhan mereka yaitu Al-Lat dari nama Allah yaitu Al-Ilah. Ya. Jadi Lat itu nama berhala mereka, ada Lat, Uzza dengan Manat. Ini semua dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Lat dari Ilah, kemudian Al-Uzza dari Aziz, kemudian Al-Manat dari Al-Mannan. Nah, dan ini juga diantara bentuk penyimpangan dalam bab asma. Ya. Nah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, an yudkhila fiha ma laysa minha, yaitu memasukkan ke dalam Asmaul Husna nama-nama yang bukan merupakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dia menetapkan bahwa ini nama Allah padahal itu bukan nama Allah. Ini juga masuk dalam penyimpangan di dalam masalah Asmaullahi Al-Husna. Nah, karena kita di dalam menetapkan nama-nama Allah ini harus berdasarkan dalil. Ya, kalau lafaznya para ulama kita itu tauqifiyah, harus ada nas, entah dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi SAW. Karena yang berhak memberi nama Allah adalah Allah sendiri. Allah memberikan nama untuknya di dalam Al-Quran atau yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya. Ya. Dan apa yang tidak disebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagai nama untuknya, maka pasti tidak ada di dalam sunnah. Ya. Karena Nabi memberi nama kepada Allah berdasarkan wahyu. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Nabi tidak berbicara sesuai keinginan beliau dengan hawa beliau. Ya, akan tetapi beliau berbicara dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, kata penulis rahimahullahu taala, dzakara Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas. Di sini beliau menukil perkataan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ya, mengomentari tentang ayat ini,
terkait firman Allah yulhiduna fi asma'i. Yulhiduna fi asma'i ay yusyrikun. Maksudnya menyekutukan Allah di dalam nama-namanya. Nah, kemudian beliau menukil juga dari Ibnu Abbas juga wa anhu wa sammaul lata minal ilahi wal uzza minal aziz. Jadi masih dari asar Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu, mereka orang-orang musyrikin menamakan Lat dari kalimat al-ilah. Ya. Kemudian al-uzza dari kalimat al-aziz. Dan ini asar daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah. Kemudian beliau menukil perkataan Al-A'mash. Ya, wa anil A'mash, adapun A'mash ini namanya Sulaiman ibnu Mahran. Sulaiman ibnu Mahran. Dan ini beliau imam yang agung dalam bidang hadis dan fikih dan tafsir. Ya, Sulaiman ibnu Mahran rahimahullahu taala, beliau mengatakan yudkhiluna fiha ma laysa minha. Maksud daripada ilhad adalah memasukkan atau mengkategorikan Asmaul Husna, nama-nama yang bukan termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab terkait ayat ini ya memiliki masalah-masalah yang terkandung di dalamnya, disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala, Syekh Shalih Fauzan, bahwasanya ayat ini datang dengan tafsirnya, yaitu tafsir Ibnu Abbas, tafsirnya A'mash, ya, tadulu ala masail. Masalah yang pertama yaitu itsbatu al-asma' lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kita menetapkan nama-nama bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita jelaskan. Ya, karena kata Allah walillahil asmaul husna. Allah sendiri yang menetapkan bahwa bagi Dia, bagi Allah nama-nama yang paling baik. Maka kita diperintahkan. Jadi ini khobar. Khobar bentuknya disebutkan juga bisa menjadi perintah. Kalau Allah menetapkan bagi Dia asmaul husna, maka seakan-akan Allah memerintahkan kita untuk menetapkan nama-nama ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah yang kedua, bahwasanya semua nama-nama Allah semuanya husna, yang paling baik. Ya, walillahil asmaul husna. Falaisa fiha ismun ghairu hasan. Tidak ada nama-nama Allah yang tidak baik. Semuanya baik. Kemudian dalam ayat ini juga an-nahyu 'anil ilhadi fi asma'illahi ta'ala. Larangan berbuat penyimpangan di dalam bab nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan tafsir daripada ilhad tadi ada 4 ya yang kita sebutkan. Kemudian masalah selanjutnya menjelaskan tentang tawasul yang masyru', ya, tawasul yang diperbolehkan, dan telah kita sebutkan ada sekitar 3 jenisnya, yaitu diantaranya tawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah selanjutnya ya bayanu tawassul al-mamnu, menjelaskan tentang tawasul yang dilarang. Ya, dan juga telah kita sebutkan jenisnya, yaitu mengambil wasilah antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Kemudian masalah yang terakhir adalah asma'ullahi ta'ala tauqifiyah. Ya. Yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala ini tauqifiyah, ditentukan dengan nas syar'i, entah dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yajuzu an yudhkara fiha ma laisa thabitan fil kitabi wala sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh kita menetapkan nama bagi Allah yang tidak ada di dalam Al-Qur'an atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini bentuk di antara bentuk penyimpangan di dalam ya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Naam, hadza ya wallahu taala alam bisawab. Ini saja, demikian yang bisa Anda sampaikan. Nah, demikian kita tutup saja. Nah, wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.